Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang menerima kenyataan. Karena ternyata persoalan terbesar manusia itu adalah kesulitan menerima kenyataan. Itu. Maka selalu banyak protes. Padahal kenyataan ya kenyataan, tidak bisa diapa-apain. Saya ingat pada waktu krisis moneter tahun 98. Ada seorang menteri mengatakan, kita harus menurunkan nilai tukar rupiah kita sampai pada yang rasional. Sampai pada yang realistis, dia katakan. Padahal kenyataannya itu ya segitu. Mau diturunkan sampai yang realistis seperti apa? Kenyataannya sebesar itu. Sebetulnya realita ya realitas gitu. Tidak bisa diprotes. Tapi seringkali itu yang jadi problem utama. Panas diprotes, waduh panas sekali. Coba ada hujan, nanti hujan protes lagi. Aduh hujan, coba panas, cerah. Kenyataan itu kenyataan. Namun itu yang paling sulit diterima. Dan karena itu masalah munculnya ada di situ. Sakit ya protes. Padahal sakit itu ya bukan satu peristiwa saja. Itu pasti mungkin istirahatnya kurang, mungkin kelelahan, atau makanannya tidak teratur, dan sebagainya. Kenyataan itu kenyataan yang seharusnya diterima. Menurut sebuah penelitian, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menerima kenyataan dengan ikhlas. Dan salah satunya adalah bahwa manusia itu memang kontradiktif. Nah, kalau yang bisa menerima kontradiksi di dalam dirinya, dia adalah orang yang paling damai sejahtera. Karena persoalannya itu. Kenapa manusia disebut kontradiktif? Keadaannya memang begitu. Manusia itu transenden, artinya melampaui dirinya sendiri. Nah itu kan berarti kontradiksi. Dia itu berbadan, fisikal, manusia jasmani, tapi juga rohani. Nah itu juga kontradiksi. Manusia jasmani itu hanya bisa di satu tempat. Tapi manusia rohani bisa kemana-mana. Dia ada di sini, pikirannya bisa di mana-mana. Kontradiksi. Dan banyak hal sebetulnya di dalam hidup manusia adalah sebuah kontradiksi. Dia sekaligus juga adalah makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Dia menjadi individu karena ada yang lain. Aku adalah aku, tapi kalau dia sendirian ya tidak ada artinya. Aku adalah seorang raja, tapi tidak punya rakyat. Itulah manusia. Manusia itu kontradiktif. Justru yang paling bisa merasakan damai adalah orang yang bisa menerima kontradiksi di dalam dirinya. Dan sebetulnya manusia itu sama saja. Yang membedakan adalah satu hal. Manusia atau pribadi yang bisa mengendalikan diri dan pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu yang membedakan. Biasanya tidak bisa mengendalikan diri itu karena dikuasai oleh emosi. Emosi yang menguasainya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional, nampaknya tidak terlalu benar. Karena lebih sering tidak rasional, yaitu ketika emosional. Namanya emosional ya tidak rasional. Dan kebanyakan kita itu dikendalikan oleh emosi. Dan itu yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Kalau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan kemudian bisa menerima kenyataan, terutama bahwa di dalam dirinya, juga di dalam diri setiap orang, banyak kontradiksi, karena memang itulah hidup manusia, maka dia adalah orang yang memiliki damai di dalam dirinya. Tidak perlu iri hati dengan yang lain, ya sama saja.
Perbedaannya justru karena saya bisa menerima kenyataan kontradiktif itu. Makhluk yang rasional sekaligus emosional. Terima saja. Ada baiknya, saya mempunyai kualitas-kualitas baik. Yes. Tapi juga ada tidak baiknya, kekurangan-kekurangannya. Terima, manusiawi. Maka kita menjadi pribadi yang bebas. Namun, itu berarti harus ada masalah penguasaan diri. Bukan dikuasai, tapi menguasai. Dan di situ berarti ada masalah fokus. Karena ada begitu banyak pilihan, dan kita mempunyai resources terbatas, terutama energi, maka saya memilih fokus-fokus tertentu. Itu yang kemudian membedakan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dan fokus terutama sesudah kita tenang dan tidak emosional, baru kemudian kita bisa fokus pada yang penting. Maka kalau kita sungguh-sungguh hidup dan kemudian memiliki pembeda dari yang lain adalah pertama, langkahnya non-reaktif. Itu langkah pertama. Karena berarti kemudian kita bisa refleksi, ada masa jeda. Dan kemudian kita bisa menguasai diri karena sempat berefleksi. Tidak dikuasai oleh emosi. Ketika kita reaktif, sebetulnya kita dikuasai oleh emosi. Dan karena itu kita menjadi sama saja dengan yang lain. Makhluk rasional itu menjadi emosional. Tetapi kalau kemudian non-reaktif, bisa lebih tenang dulu, dan kemudian fokus pada refleksi, melihat apa sebetulnya persoalannya. Nah, berarti kita menguasai diri. Tidak dikuasai. Dan kalau kemudian bisa menenangkan diri, maka kemudian kita bisa memilih fokus. Mana yang penting? Menjawab dia atau ngurusin yang lain, yang lebih penting. Dan seringkali ketika kita emosional, kita ngurusi yang tidak penting itu. Mungkin orang lain yang punya soal, tapi karena kemudian saya reaktif, ya saya jadi punya soal. Tapi kalau non-reaktif, menjadi lebih tenang, kemudian bisa memilih fokus, maka kemudian kita bisa memilih yang benar. Dan menerima kenyataan. Ya, memang saya tidak terlalu baik di bidang itu, ya oke lah. Karena itu saya terima, menerima kenyataan, dan kemudian tidak reaktif. Karena itu ya sudahlah. Let it go, saya milih yang lain saja. Berarti saya yang menguasai diri saya sendiri. Bukan orang lain, bukan emosi saya. Nah, itulah yang membedakan satu pribadi dengan yang lain. Pribadi yang bisa menerima kenyataan adalah pertama pribadi yang non-reaktif, kemudian refleksi sesudahnya, dan menjadi lebih tenang atau damai. Karena itu, nasihat orang tua selalu mengatakan, kalau bisa, dalam situasi apapun, tenang. Jangan gelisah, karena itu memboroskan energi. Dan salah satu ketenangan muncul ketika kita non-reaktif, kemudian bisa menerima kenyataan, apapun itu. Sesudahnya, baru kemudian kita berpikir, menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan itu berarti memilih fokus. Dan sebetulnya persoalan muncul seringkali karena kita tidak punya fokus. Dan di sini lagi kembali ke manajemen energi. Kita mempunyai energi yang terbatas. Dan seringkali kalau kemudian kita reaktif terhadap orang lain yang emosional, energi kita habis. Dan kita tidak bisa fokus. Lalu salah mengambil keputusan. Dan itu menjadi rangkaian yang kemudian membuat kita sendiri tidak mempunyai damai di dalam diri kita. Maka kalau ada kontradiksi-kontradiksi, baik di pekerjaan, di komunitas, di rumah, biasa. Manusia itu memang kontradiktif. Yang paling penting justru bisa menerima diri. Menerima kontradiksi-kontradiksi itu. Menjadi lebih tenang dan kemudian memilih fokus. Supaya tidak reaktif dan hidup dalam damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah persoalan damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati, ketenangan.
Dan langkahnya sebetulnya sederhana. Non-reaktif, kemudian reflektif, dan kemudian memilih fokus. Menerima kenyataan bahwa manusia itu kontradiktif dan perjalanan belum selesai. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Selain itu, kalau kita bisa menerima kenyataan, termasuk kontradiksi-kontradiksi yang memang ada di dalam hidup manusia, bahkan konstitutif terhadap hidup manusia. Konstitutif ya apa ya? Konstitutif itu memang itu unsur pembentuknya. Manusia itu memang unsur-unsurnya ya kontradiksi itu. Dan kita bisa menerimanya, maka kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Dan bisa maju mengendalikan hidup kita sendiri. Dan kemudian kita menjadi berbeda dengan yang lain. Karena pada dasarnya kita sama saja. Karena itu di dalam Ayub juga dikatakan, kenapa kita mau menerima kemujuran dari Tuhan, tapi menolak kemalangan? Ya enggak fair. Kita seringkali manja gitu. Kalau kemujuran, sukacita, seneng-seneng, wah kita terima, puji Tuhan, syukur. Tapi kalau kemalangan, kenapa sih Tuhan? Enggak adil lah gitu. Padahal kontradiksi dalam hidup manusia itu biasa. Seringkali yang menciptakan kemujuran ya kita sendiri, yang menciptakan kemalangan ya kita sendiri, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Maka mari kita belajar langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, non-reaktif. Kemudian ambil waktu untuk refleksi, kemudian menjadi lebih tenang, lalu menerima kenyataan termasuk kontradiksi-kontradiksi. Nah, sesudah itu baru fokus. Maka energi kita terfokus, kita bisa berhasil dalam banyak hal. Terutama karena kita mempunyai energi yang luar biasa dari Tuhan, yaitu energi cinta. Bahwa kita dicintai begitu hebat oleh Tuhan, dan karena itu kita bisa mempunyai motivasi untuk bergerak menjadi makin baik. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.